Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita akan belajar tentang rukun sholat. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang syarat sholat. Nah, apa sih perbedaan syarat sholat dan rukun sholat itu? Kalau syarat sholat itu segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Sedangkan yang kita akan pelajari sekarang yaitu rukun sholat. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam sholat. Jadi ada perbedaannya ya. Kalau syarat itu sebelum melaksanakan sholat, di luar sholat. Nah, kalau rukun sholat itu ketika kita mengerjakan sholat. Rukun sholat itu ada 13. Yang pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. Jika ada orang sakit, dia tidak mampu berdiri, maka boleh sholatnya sambil duduk atau berbaring. Nah, ketika dia tidak mampu bergerak, asalkan dia masih sadar, boleh dengan kedipan mata sebagai isyarat. Kenapa seperti itu? Karena sholat itu sangat penting, wajib hukumnya. Maka ketika tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Terus berbaring. Kalau masih tidak mampu juga, boleh mengedipkan mata sebagai isyarat. Nah, yang kedua adalah niat mengerjakan sholat. Niat dibaca itu ketika takbiratul ihram. Jadi niat itu dibacanya di dalam hati. Ketika takbir, maka di dalam hati kita mengucapkan niat. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Takbiratul yang pertama atau Allahu Akbar yang pertama kita mengerjakan sholat sambil mengangkat kedua tangan. Yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Jadi kalian surat Al-Fatihah bacaannya harus betul karena itu termasuk rukun. Jangan sampai bacaannya yang panjang dibaca pendek atau yang pendek dibaca panjang. Jadi bacaannya harus betul panjang pendeknya. Makhorijul hurufnya juga harus betul. Nah, yang kelima yaitu ruku. Ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah ini apa? Tumak ninah artinya berhenti sebentar dengan tenang. Yang keenam yaitu iktidal dengan tumak ninah. Jadi tetap setelah iktidal tidak langsung bergerak. Jadi berhenti sebentar lalu melanjutkan ke yang selanjutnya. Yang ketujuh juga sujud 2 kali dengan tumak ninah. Jadi ada tumak ninahnya. Ketika sudah sujud, duduk dulu sebentar. Jangan langsung berdiri ya. Nah, sekarang yang ke-8, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Jadi setiap gerakan itu ada tumak ninahnya. Kalian harus berhenti sebentar, tidak cepat-cepat. Yang ke-9 yaitu duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah. Jadi kalian harus berhenti dulu sebentar dengan tenang, lalu dilanjutkan. Yang ke-10 yaitu membaca bacaan tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud akhir. Yang ke-12 yaitu membaca salam. Salam pertama menengok ke arah kanan. Yang ke-13 yaitu tertib atau berurutan. Tertib di sini apa maksudnya? Maksudnya mengerjakan semua rukun sholat dengan urut dan teratur. Jadi ada aturannya, teratur dan berurutan. Itu merupakan rukun sholat. Jadi rukun sholat ada 13 harus diingat-ingat. Dan kalian pun sholatnya harus sesuai dengan rukun sholat. Supaya apa? Supaya sholatnya sah. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.